Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas tentang Indonesia di bawah bayangan Orde Baru. Setelah masa penuh gejolak di era demokrasi terpimpin, Indonesia berada di ambang kehancuran. Inflasi melonjak hingga ratusan persen, rakyat hidup susah, dan konflik politik makin memanas. Di tengah kekacauan itu, muncul peristiwa berdarah yang mengubah segalanya. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Peristiwa itu menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI, dan sejak saat itu, sejarah bangsa Indonesia memasuki babak baru. Sebuah masa yang disebut sebagai Orde Baru, dipimpin oleh seorang jenderal bernama Soeharto. Ia datang dengan janji besar, menegakkan stabilitas dan membawa pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Orde Baru. Menjelang pertengahan tahun 1960-an, Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi dan politik. Harga barang-barang melambung, hasil pertanian menurun, dan rakyat makin menderita. Di sisi lain, kekuasaan Presiden Soekarno melemah akibat ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30S, Letnan Jenderal Soeharto mengambil alih komando militer dan berhasil memulihkan keamanan. Tak lama kemudian, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Dari surat itulah, kekuasaan perlahan berpindah tangan. Soekarno kehilangan dukungan politik, dan pada tahun 1968, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, lahirlah pemerintahan baru dengan tekad untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehidupan politik Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik. Soeharto membatasi pergerakan partai dan organisasi politik agar lebih mudah dikendalikan. Pada tahun 1973, partai-partai politik dipaksa bergabung menjadi 3, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu diadakan setiap 5 tahun, tetapi hasilnya selalu sama, Golkar menang telak berkat dukungan penuh dari pemerintah dan militer. Di sisi lain, konsep duifungsi ABRI membuat tentara tak hanya berperan dalam pertahanan, tapi juga dalam pemerintahan dan politik. Kekuasaan pun menjadi sangat terpusat di tangan presiden. Demokrasi seolah hanya formalitas. Pers dibatasi, kritik dibungkam, dan kebebasan berpendapat nyaris tidak ada. Semua dilakukan atas nama stabilitas nasional. Politik luar negeri. Dalam politik luar negeri, Indonesia berusaha memperbaiki citra dan hubungan dengan dunia. Pemerintah Orde Baru menegaskan sikap politik bebas aktif, tidak memihak blok barat maupun timur, tetapi tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Tahun 1967 menjadi momen penting ketika Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Bangkok dan menjadi salah satu pendiri ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Melalui kerjasama regional dan internasional, pemerintah berharap pembangunan ekonomi bisa berjalan cepat dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara dapat terjaga. Perkembangan ekonomi dan sosial. Setelah kekuasaan terkonsolidasi, Soeharto beralih ke fokus utamanya, pembangunan ekonomi. Dimulailah rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita sejak 1969. Tujuannya sederhana, meningkatkan produksi pangan, membangun infrastruktur, dan membuka lapangan kerja. Program ini berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia bahkan pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan mendapat penghargaan dari FAO. Investasi asing dibuka selebar-lebarnya melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul ketimpangan sosial dan budaya korupsi yang mengakar. Kekayaan hanya dinikmati segelintir elit, sementara rakyat kecil tetap hidup pas-pasan. Di bidang sosial,
Pemerintah menggencarkan program keluarga berencana dengan slogan, 2 anak cukup, memperluas pendidikan lewat SD Impres, serta membangun desa melalui program Impres Desa Tertinggal. Tapi bersamaan dengan itu, muncul budaya birokrasi yang feodal, di mana kekuasaan dijalankan seperti milik keluarga sendiri. Krisis dan kejatuhan Soeharto. Menjelang akhir 1990-an, kejayaan Orde Baru mulai runtuh. Krisis moneter Asia yang melanda tahun 1997 menghantam ekonomi Indonesia dengan keras. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari 2.500 menjadi 15.000 rupiah per dolar. Harga-harga kebutuhan pokok naik tajam, banyak perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di tengah penderitaan rakyat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat justru semakin merajalela. Kekecewaan rakyat pun memuncak. Mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menuntut reformasi total. Mereka menuntut dihapuskannya dwi-fungsi ABRI, diberantasnya KKN, dan dilaksanakannya demokrasi yang sesungguhnya. Pada bulan Mei tahun 1998, kerusuhan besar terjadi di berbagai daerah. Suasana mencekam melanda ibu kota. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Negara. Jabatan presiden diserahkan kepada B.J. Habibie, menandai berakhirnya 3 dasawarsa kekuasaan Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Selama lebih dari 30 tahun, Orde Baru membawa banyak perubahan bagi Indonesia, pembangunan besar-besaran, kemajuan ekonomi, dan stabilitas politik. Tapi di sisi lain, juga meninggalkan luka berupa pembatasan kebebasan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Dari masa itu, kita belajar satu hal penting, kekuasaan tanpa pengawasan akan melahirkan ketidakadilan. Sejarah Orde Baru bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga pengingat agar bangsa ini tak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sudah sampailah kita di penghujung video ini, terima kasih dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.